Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menilai perlunya kolaborasi dan kerjasama pemangku kepentingan dan seluruh pihak terkait guna mewujudkan ketahanan pangan agar masyarakat tidak kesulitan mencari bahan pangan. Beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan di saat bulan Ramadan. Meski harga naik, ketersediaan komoditas-komoditas pangan tetap terjaga. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mengunjungi salah satu pasar di Banten untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait ketersediaan komoditas pangan agar tidak merugikan masyarakat. Wakil Ketua BAM DPR RI Agun Gunanjar mengatakan, ketahanan pangan merupakan program astacita pemerintah yang membutuhkan kolaborasi dan kerjasama pemangku kepentingan dan seluruh pihak terkait untuk mewujudkannya. Ketersediaan komoditas pangan merupakan hal yang penting yang harus dipenuhi negara. BAM DPR RI sebagai alat kelengkapan Dewan akan selalu terbuka menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan pangan. Biasanya ketersediaan pangan dan inflasi itu selalu jadi masalah. Harga melonjak tinggi karena barang pasokannya nggak ada. Nah, oleh karena itulah Badan Aspirasi Masyarakat melihat sebagai representasi rakyat, kita turun ke bawah, kami turun ke Serang, ke Provinsi Banten, ingin melihat itu. Bagaimana mengujinya Badan Aspirasi yang baru ini? Kita kumpulkan seluruh pemangku kepentingan. Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah mengatakan, Pemprov Banten akan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditas pangan dan memastikan stok aman jika menjelang Idul Fitri komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Ada operasi pasar yang akan kita lakukan supaya harga tetap stabil. Biasanya mau mendekati H-7. Nanti kita minta indak pasar untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk operasi pasar bersama Bulog dan lembaga lainnya. Dari Banten, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta Damri lebih sigap dan fokus dalam mengatasi kendala pengadaan layanan perintis di daerah 3T karena jalur bus perintis menjadi transportasi alternatif bagi masyarakat di daerah 3T. Saat ini Damri mengoperasikan 273 bus perintis di wilayah 3T dengan jumlah 68.090 pelanggan. Efisiensi anggaran di Kementerian Perhubungan diharapkan tidak berdampak pada layanan angkutan perintis tersebut. Meski begitu, anggota Komisi 6 DPR RI mendukung Damri tetap meneruskan sekaligus mengevaluasi pengadaan jalur perintis di daerah 3T. Hussein Fadlullah meminta Damri bisa lebih sigap dan fokus dalam mengatasi kendala pengadaan layanan perintis di daerah 3T, karena jalur bus perintis menjadi transportasi alternatif bagi masyarakat di daerah 3T. Di sisi lain, Damri tetap perlu mengevaluasi jalur-jalur perintis yang kurang optimal agar bisa mengefisiensikan armada untuk ditempatkan ke jalur perintis yang lebih diminati masyarakat 3T. Itu yang memang diperlukan oleh masyarakat, inilah bentuk hadirnya negara, adanya rute perintis bagi masyarakat. Mereka harusnya dari kemarin itu memang fokus juga kepada itu, jadi jangan sekarang pada saat seperti ini mereka mengatakan menyalahkan efisiensi. Itu terbalik, ini seolah-olah yang salah efisiensi. Program yang baik, yang bagus, harusnya dengan pengelolaan yang baik dan bagus harusnya tidak akan ada masalah. Hussein Fadlullah juga mendorong Damri membuka investasi dengan menghitung jumlah armada dan rute yang diperlukan selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2025, sehingga bisa mengembalikan PMN dari hasil keuntungan Damri. Selama arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2025, Damri mempersiapkan 1.220 bus komersial yang akan melayani sekitar 776.000 penumpang pada 69.000 perjalanan. Dari Jawa Barat, Ferdianur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, PT Pelindo Regional 3 memprediksi jumlah pemudik pada libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah mencapai 725.000 orang. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kalau awal mula terjun ke dunia politik, karena saya ini sejak tahun 2000 jadi pilihannya Bu Mega, Presiden kelima, untuk menjadi perancangnya beliau. Sejak itu akhirnya saya jadi langganannya Bu Mega dan saya akhirnya menjadi teman beliau. Politik itu adalah kehidupan. Latar belakang manapun termasuk yang memiliki latar belakang kesenian, kebudayaan itu layak untuk menjadi bagian dari kerja-kerja politik. Ini adalah kostum-kostum yang saya bikin untuk film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Ya, dan yang menurut saya menarik dari film ini karena di tampilan film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck kita melihat kostum-kostum tradisi, pada saat bersamaan kita melihat kostum-kostum internasional. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI menyoroti pentingnya pengamanan yang optimal di pelabuhan tidak hanya dengan keberadaan petugas keamanan, melainkan juga perlu pemasangan CCTV di berbagai titik strategis. PT Pelindo Regional 3 memprediksi jumlah pemudik pada libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah mencapai 725.631 orang. Selain meningkatkan fasilitas, Pelindo 3 juga menambahkan petugas keamanan. Anggota Komisi 6 DPR RI menekankan aspek kenyamanan, keamanan, dan kesehatan pemudik harus menjadi prioritas utama. Gede Sumerjaya Linggih menyoroti pentingnya pengamanan yang optimal di pelabuhan tidak hanya dengan keberadaan petugas keamanan, melainkan juga perlu pemasangan CCTV di berbagai titik strategis. Pengawasan ketat dengan CCTV dinilai bisa menekan angka kejahatan di area pelabuhan. Di sisi lain, fasilitas kesehatan di pelabuhan dan di dalam kapal harus dipastikan siap dan optimal dalam menghadapi berbagai kondisi darurat yang dialami pemudik. CCTV yang ada di banyak tempat sehingga ini mengurangi, karena ini pengalaman di negara-negara lain itu kalau CCTV-nya banyak otomatis tingkat kejahatannya menurun. Ketiga lagi adalah tentang kesehatan, karena pelayanan kesehatan ini penting juga. Mereka ada yang mabuk di jalan, ada yang sakit perut, ada yang stres, pusing kepala dan sebagainya. Itu kami harap untuk dapat kiranya diantisipasi. Gede Sumerjaya juga menyarankan perlunya pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dalam layanan transportasi laut. Dengan kemajuan teknologi AI, diharapkan bisa membantu memprediksi kondisi cuaca dan potensi bencana secara akurat. Kesiapan mesin dan kru kapal juga harus diperhatikan untuk mewujudkan target zero accident. Dari Jawa Timur, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menduga ada kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan tender Pertamina Hulu Rokan yang semestinya menjadi wilayah pengawasan kejaksaan. Komisi 3 DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan penegakan hukum terhadap Pertamina Hulu Rokan atau PHR, mulai dari pengadaan geomembran hingga dugaan keterlibatan oknum kejati yang belum tersentuh penegakan hukum selama bertahun-tahun. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti realisasi produksi minyak PHR yang meleset jauh dari target yang telah ditetapkan. Ia menduga ada kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan tender yang semestinya menjadi wilayah pengawasan kejaksaan. Hinca juga menegaskan, persoalan energi di Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat. Cadangan BBM nasional hanya mampu bertahan 20 hingga 30 hari, yang berarti ketergantungan impor masih sangat tinggi. Nah, kita menyoroti kejaksaan tinggi khususnya, karena sejak 3 atau 4 tahun terakhir ini, kejaksaan ini nggak pernah menyentuh Pertamina. Padahal Pertamina itu banyak masalah. Mulai dari pengadaan yang kecil-kecil sampai yang raksasa, sampai yang
puluhan triliun. Kami datang untuk mengevaluasi kinerja Kajati agar seriuslah menjagain Pertamina ini. Begitu juga Polda. Untuk apa? Supaya semuanya berjalan baik. Tidak boleh Pertamina ini negara dalam negara. Jadinya kan begitu, saking kuatnya dia. Dia punya 200-an lebih perusahaan, anak perusahaan. Ini kayak Titanic yang tinggal tenggelam aja. Nah, karena itu harus kita selamatkan. Hinca menambahkan Komisi 3 DPR RI telah membentuk Panja Pengawasan Penegakan Hukum Sumber Daya Alam. Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu bertindak jika ditemukan pelanggaran demi menjaga ketahanan energi nasional. Dari Pekanbaru, Riau, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI menegaskan sebagai perangkat pertahanan Indonesia, TNI diharapkan mampu menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap memprioritaskan anggaran perawatan, pengadaan alutsista, dan menjaga kesejahteraan para anggotanya. Komisi 1 DPR RI mendorong TNI dan Kementerian Pertahanan menentukan program kerja dan skala prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sehingga tetap dapat menjaga kemampuan dan kinerjanya dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia dari segala ancaman. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ahmad Heriawan menjelaskan, seluruh mitra kerja Komisi 1 wajib mengikuti kebijakan efisiensi dengan tetap mengoptimalkan anggaran yang dimiliki. Kendati demikian, ia berharap pemerintah dapat mengembalikan anggaran pertahanan yang telah dipangkas untuk mengoptimalkan kinerja TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Hal-hal yang terpangkas tapi kemudian amat sangat penting dikembalikan lagi, saya kira hal yang wajar. Mungkin tahap pertama ya diefisiensikan seluruhnya, itu biasa, tapi kan berikutnya juga ada tahapan evaluasi selanjutnya di mana ada hal yang sangat penting untuk kemudian anggaran tersebut dikembalikan dan ditambah lagi. Saya kira itu bisa terjadi. Anggota Komisi 1 DPR RI Mahfud Arifin menambahkan, sebagai perangkat pertahanan Indonesia, TNI diharapkan mampu menjalankan kebijakan efisiensi dengan tetap memprioritaskan anggaran perawatan, pengadaan alutsista, dan menjaga kesejahteraan para anggotanya. Yang penting dalam hal perawatan persenjataan, ya terus kemudian yang dikurangin adalah kalau namanya salary atau gaji itu kan tidak boleh dikurangin. Tapi yang hal-hal yang lain, misalnya pengadaan yang memang tidak perlu dulu ya ditunda dulu lah sampai ada kesehatan daripada ekonomi nasional. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sistem Cortex awalnya diharapkan dapat menjadi solusi digitalisasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun justru mengalami berbagai kendala teknis sejak diterapkan pada 1 Januari lalu. Dan pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Di awal tahun APBN ini tekor. Apa yang sedang terjadi nih Pak? Saya bolak-balik ngomong pemerintah harus lebih jujur memaparkan kondisi ekonomi Indonesia. Kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini iklim investasi seperti ini. Kita negara yang korup, harus diakui. Bapak mengakui itu, Pak? Ya kudu diakui ya. Akui, tapi saya mau tata investor luar negeri yang memandang bahwa Indonesia tidak lagi tempat yang ramah untuk investasi. Itu sudah tidak nyaman. Sudah tidak nyaman atau sudah tidak percaya terhadap pengelolaan keuangan di negara ini? Kalau itu bahaya itu. Ya. Tapi kemarin ada yang nyentil-nyentil nih Pak di sosial media, sakti juga nih DPR. Waktu DPR ke sana tiba-tiba langsung hijau lagi. Ya enggak, ekonomi biaya tinggi itu kasarnya ngomong jangan dipalaki lah. Dipalaki oleh yang berseragam dan pakai pistol, atau dipalaki yang preman yang pakainya golok. Kelas menang ini adalah kelas yang kegencet Pak. Untuk menyelamatkannya seperti apa? Ini kan adalah penopang ekonomi Indonesia ini loh Pak. Tanda bahwa bisnis lagi susah. Itu tugasnya Danantara. Nah, kudu jelas mau investasi di mana, return-nya seperti apa, payback-nya seperti apa. Ini kudu dikelola dengan benar. Karena kalau salah mengelola Danantara, rontok Indonesia. Saya keras di sini. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa,
Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyatakan kekhawatirannya bahwa penurunan penerimaan pajak di awal tahun ini berkaitan erat dengan permasalahan teknis pada Kortex. Untuk itu, perbaikan sistem harus dipercepat agar tidak semakin menghambat penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung keuangan negara. Dan pemirsa, mari kita simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Sejak diterapkan pada 1 Januari 2025, sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex menuai banyak keluhan dari wajib pajak. Sistem Kortex yang awalnya diharapkan menjadi solusi digitalisasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, justru mengalami berbagai kendala teknis. Sulitnya akses, gagal login, serta gangguan dalam proses pendaftaran NPWP dan pengelolaan dokumen perpajakan menjadi yang paling banyak dikeluhkan di media sosial. Kondisi ini menyebabkan banyak wajib pajak mengalami keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Komisi 11 DPR RI menyatakan kekhawatirannya bahwa penurunan penerimaan pajak di awal tahun ini berkaitan erat dengan permasalahan teknis pada Kortex. Perbaikan sistem harus dipercepat agar tidak semakin menghambat penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung keuangan negara. Perbaikan sistem juga diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak pada triwulan kedua 2025, guna menopang keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Ya, saya tadi kan sampaikan, mestinya kan ini ada uji coba yang panjang. Kan tadi katanya sudah dicoba di 2 provinsi, tetapi kan kita tidak tahu sampling provinsi yang dibuat ini provinsi yang mana. Ya kan, kalau provinsinya di Jawa Barat atau Jawa Timur ya mungkin akan lebih pas kan mewakili seluruh wajib pajak karena berdomisili yang wajib pajak banyak di situ kan, atau DKI Jakarta kan gitu. Nah ini tentu jadi pelajaran mahal karena proyek Kortex ini mungkin ada Kortex 2, Kortex 3 kan yang terus kita perbaiki untuk meningkatkan performa pelayanan pajak kan. Nah oleh karena itu jadi pembelajaran supaya kalau ke depan sebelum kita menerapkan sistem yang bagus ini, yang niatnya baik tadi, yang niatnya untuk meningkatkan penerimaan negara, itu harus diuji cobakan berkali-kali sampai kita betul-betul yakin bahwa sistem kita ini mampu untuk bekerja secara real dengan situasi penumpukan orang. Biasanya kan menjelang waktu pajak tuh orang membayar, harus diuji di situ gitu loh. Komisi 11 DPR RI menegaskan akan terus mengawal perkembangan perbaikan Kortex agar tidak menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, DPR juga mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih aktif memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak yang terdampak, sehingga mereka dapat tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, seperti yang diketahui bagi umat muslim, membaca Al-Quran ini merupakan salah satu ibadah yang disukai Allah dan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Nah, di tengah hiruk-pikuk parlemen nih Alfat, ada rumah parlemen di kompleks parlemen hadir sebagai bentuk semangat menjalankan ibadah membaca ayat suci Al-Quran. Nah, tentu seperti apa rumah Quran ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Dan selanjutnya pun Pak Rifki Nizami ya selaku Ketua Komisi 2 akhirnya juga memberikan sinyal pengaman lah kepada teman-teman CASN ini bahwa jangan khawatir, Komisi 2 akan memperjuangkan, akan menyampaikan kepada pemerintah bahwa tetap sesuai jadwal. Cuman pada akhirnya kan keputusannya tetap tidak sesuai jadwal tapi dipercepat di bulan Juni. Makanya kan kayak Pak Haji Subekti juga ngomong kan sebenarnya harusnya itu kalaupun itu deadline itu bisa bertahap. Jadi yang sudah berjalan proses itu jangan ditunda kan seharusnya. Mau CPNS mau calon P3K itu kan jangan ditunda. Apalagi dan kemarin kan gue ikut liputan lu sama Pak Haji Subekti kan, yang Pak Muhammad Toha pun dari fraksi PKB juga menyampaikan bahwa kalau misalkan alasannya tidak punya gaji, tinggal Menpan RB ini berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
bahwa ini adalah konsekuensi bersama. Ini adalah amanat undang-undang. Kalau ini tidak dilaksanakan, berarti ini melanggar undang-undang dong. Memang Komisi 2 sadar kalau ada sekitar 200-an lembaga dan pemerintah daerah memang mengeluhkan soal pos anggaran. Khususnya di P3K kan, nggak semuanya itu punya pos anggaran yang siap lah dan ready begitu. Jadi itu dimaklumi, tapi itu jangan jadiin alasan kan buat menunda-nunda gitu. Apalagi kalau yang udah jelas namanya udah tertera gitu, tinggal tanda tangan SK bisa bekerja begitu kan dengan maksimal. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Ya Elisa dan juga pemirsa, tadi kita udah sedikit spill ya terkait dengan rumah Quran di DPR RI atau khususnya di Kompleks Parlemen Senayan ini. Ini didirikan sejak Februari 2024 lalu. Rumah Quran di Masjid Baitur Rahman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta berdiri dalam rangka untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan membaca ayat suci Al-Quran. Nah, tentu ini tidak lepas dari dukungan para muzaki yang ada di lingkup Sekjen DPR RI ya pemirsa. Dan rumah Quran ini diharapkan tentunya memberikan banyak manfaat bagi umat Islam di lingkungan parlemen. Nah langsung saja pemirsa, mari kita saksikan tayangan eksistensi rumah Quran di Kompleks Parlemen di segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Hiruk-pikuk atmosfer kesibukan aktivitas keparlemenan tidak melunturkan semangat untuk menggelorakan ibadah membaca ayat suci Al-Quran. Harmoni lantunan ayat suci itu terjaga dalam kegiatan Rumah Quran di Masjid Baitur Rahman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman serta unit pengumpul zakat telah mendirikan Rumah Quran pada bulan Februari tahun 2024. Pembentukan Rumah Quran ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran membaca Quran bagi setiap umat muslim di Kompleks Parlemen. Rumah Quran ini memiliki 3 kelas pembelajaran, yaitu kelas tahsin, tilawah, dan tahfidz. Total, ada sebanyak 70 pegawai di lingkungan DPR yang mengikuti kegiatan Rumah Quran. Bagi umat muslim, membaca Quran merupakan wujud ibadah yang mendapat ganjaran pahala besar. Tak hanya itu, rutin membaca Quran diyakini dapat memberikan dampak positif bagi pegawai dan lingkungan kerjanya. Hal itu pula yang diharapkan oleh para pengajar di Rumah Quran. Para jemaah pengajian Rumah Quran ini pada akhirnya dapat menularkan kebaikan dan ilmunya kepada lingkungan terdekatnya. Sebenarnya kita punya program yang insya Allah mudah-mudahan nanti dapat berjalan. Kita insya Allah akan membuat program Rumah Quran yang lebih termanage, yang lebih terfokus dan memiliki jangka waktu. Dalam artian memiliki target, yang mana target ini kita tujukan untuk para jamaah sekalian, yang mana apabila mereka sampai pada titik target tersebut, kita mengharapkan mereka bisa mengajar kembali untuk di luar maupun untuk di kalangan keluarganya sendiri, seperti itu. Eksistensi Rumah Quran di Kompleks Parlemen ini tidak lepas dari dukungan para pembayar zakat atau muzaki di lingkup Sekjen DPR RI. Pasalnya, sebagian dana operasional Rumah Quran berasal dari zakat profesi pegawai Sekjen DPR RI. Dana itu dihimpun melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Basnas Sekjen DPR RI. Pembentukannya kami berfokus kepada bagaimana para guru di Rumah Quran itu bisa terpenuhi honornya ya. Jadi karena ada beberapa kelas baik perempuan maupun laki-laki, alhamdulillah tahun ini kita penuhi honor-honor mereka ya sampai awal tahun ini juga. Nah, tentu ke depan di 2025 selain honor itu mungkin ada pengembangan program dari Rumah Quran Baitur Rahman. Insya Allah kita juga akan support ya, termasuk juga mungkin para pengelola Masjid Baitur Rahman yang
Alhamdulillah kita punya orang-orang yang komit dan full untuk memakmurkan masjid. Insya Allah kita juga akan pikirkan sebagai bagian dari pengembangan rumah Quran dan juga kemakmuran Masjid Baitur Rahman. Membaca Quran bukan sekedar aktivitas rutin yang dilakukan oleh umat Islam, melainkan sebuah ibadah yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan. Al-Quran adalah petunjuk hidup, cahaya dalam kegelapan, dan obat bagi segala penyakit hati. Setiap huruf yang dibaca mengandung pahala, dan setiap ayat yang direnungkan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia tadi informasinya. Alfat gimana? Sudah pernah berkunjung ke rumah Quran di parlemen? Sudah dong, dan bahkan sudah pernah ngobrol-ngobrol juga bagaimana rumah Quran itu memang sedikit berimpact ya, karena untuk membangkitkan para pegawai di tengah sibuknya bekerja. Betul. Juga tidak lupa akan akhirat nanti. Betul, dan tentu di sisa hari bulan Ramadan ini tentu semoga para pemirsa juga bisa semakin giat untuk membaca Al-Quran dan puasanya lancar tentunya. Amin. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.